Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini saya akan membagikan aplikasi pencatatan buku tamu, pencatatan kegiatan piket malam, dan juga kegiatan absensi kerja perangkat desa. Pada aplikasi ini, saya menggunakan framework Laravel yang versi 12, Livewire versi terbaru 3.6, Filament 3.3, dan juga menggunakan template Snip 1.0. Aplikasi ini terdiri dari dua sisi front-end dan juga di bagian back-end-nya. Di bagian depan ini terdiri dari 3 menu, yaitu pencatatan tamu, pencatatan kegiatan piket, dan juga absensi kerja. Sebelum kita melakukan di bagian sini, kita akan mengisi di bagian belakang data terlebih dahulu. Kita klik masuk untuk login dan kita isi di sini password, email, dan juga password. Kemudian kita sign. Nah, ini di bagian admin panelnya. Tidak banyak data karena masih dalam pengembangan juga. Di sini hanya ada data perangkat, data desa, buku tamu, dan absensi. Kita akan isi pertama dari data desa dulu. Nah, masih kosong, kita tambah. Kita isi kode desa, kemudian nama desa, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi, dan alamat. Untuk data disesuaikan ya. Kemudian create. Nah, setelah selesai datanya dibuat, kita juga bisa melakukan editing jika ada data yang salah. Selanjutnya kita akan beralih ke menu perangkat. Di dalam menu perangkat cukup sederhana aja ya. Di sini cuma ada perangkat ID atau NIPD, nama, dan juga jabatan. Kita akan tambahkan data perangkat di sini, misalkan NIPD-nya kita isi aja ya. Namanya misalkan contoh, jabatannya kepala dusun. Seperti ini. Kemudian create. Nah, ini harus diisi dengan data perangkat yang sebenarnya nanti kalau sudah dipakai ya. Karena data ini harus diisi sebagai parameter pembanding dan juga nanti filtering di bagian absensinya. Jadi ini wajib diisi disesuaikan dengan data yang sebenarnya. Nah, untuk buku tamu dan juga absensi ya, nanti ini akan kita isi di bagian depan ya. Jadi kita tidak isi manual, nanti kita akan isinya di bagian depan. Untuk itu kita keluar ya dari aplikasi ini, kita keluar dan kita akan menuju ke bagian depan aplikasi ini. Data desa sudah kita input, kemudian data perangkat juga sudah kita input. Sekarang kita akan demokan bagaimana cara menerima tamunya. Di sini klik tamu, maka akan muncul jendela untuk pengisian tamu. Di sini ada kamera, di sini ada form, masukkan nama, nick, nomor WA, dan juga deskripsikan keperluan Anda ke tempat tujuan atau tempat bertamu. Pertama kita akan isi dan saya akan contohkan mengisinya dengan nama saya aja ya. Kemudian masukkan nicknya sembarang saja, kemudian nomor WA. Nah, nomor WA ini harus sesuaikan nanti ya, karena ini nanti akan disambungkan dengan WhatsApp, jadi saya menggunakan notifikasinya lewat WhatsApp.
Setelah itu tujuannya apa? Silakan deskripsikan secara singkat ya. Singkat, padat, dan jelas kita deskripsikan di sini. Setelah selesai, kita akan simpan. Nah, ternyata kita tidak bisa menyimpan jika kita belum mengambil foto. Ya, maka dari itu kita harus ambil dulu. Cekrek. Nah, sudah ya, sudah diambil, artinya bahwa gambar ini sudah tidak bergerak, itu artinya gambar sudah diambil. Namun jika yang kita ambil tidak sesuai, kita bisa menekan tombol merah ini untuk mengambil ulang gambar. Contoh ya, misalkan saya pakai 2 jari seperti ini. Oke. Nah, seperti inilah ya. Kita simpan. Nah, sampai ada notifikasi terima kasih. Itu untuk cara pencatatan tamu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pencatatan piket. Nah, formnya kurang lebih sama ya. Di sini hanya ada 2 untuk memasukkan nama dan juga untuk masukkan yang piket itu berasal dari mana. Kemudian ini foto sama seperti yang tadi. Kita contohkan namanya, misalkan di sini Badelus Kristio lagi. Kemudian saya dari desa dan kita akan menyimpannya. Nah, kenapa harus ada notifikasi? Itu barangkali kita lupa untuk mengambil gambar. Jadi ada notifikasi untuk diingatkan. Kita ambil gambar dulu. Setelah gambar diambil, baru kita bisa menyimpan dan Oke, selamat bertugas bagi mereka yang melaksanakan piket malam. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke menu absensi. Nah, untuk di absensi juga sama, di sini menampilkan kamera, di belah sini ada ID dan juga pilih keterangan. Ada hadir, del, dan juga izin untuk mengisi data kehadiran. Namun di sini bukan mengambil foto, melainkan untuk membaca barcode yang sudah dibagikan kepada rekan-rekan perangkat kan, sebagai ID untuk mengambil absensi. Kita contohkan ya. Namun sebelum kita praktek, di sini saya jelaskan dulu. Untuk pengambilan absensi itu ada 2, ada absen masuk dan juga ada absen pulang, gitu kan. Nanti kita akan contohkan notifikasi untuk setiap absennya. Kita scan ininya. Nah, ketika ada bunyi bip itu tandanya bahwa data yang kita scan itu sudah berhasil diidentifikasi atau di-scan dan datanya itu ada di dalam database ya. Makanya datanya muncul di bagian ID sini. Setelah semua ID-nya terisi, kita akan pilih sini. Kemudian kita akan simpan. Nah, udah database-nya udah tersimpan ke dalam datanya sudah tersimpan ke dalam database dan si aplikasi ini memberikan semangat untuk melakukan kerja. Untuk selanjutnya kita akan melakukan absen pulang. Sama seperti yang absen masuk, kita masuk ke menu absensi. Nah, di sini juga sama, ada muncul untuk scan barcode lagi, kemudian di sini ada ID dan di sini ada pilih keterangan. Bedanya adalah ketika kita mengisi absen pulang, kita hanya untuk scanning dan simpan saja, tidak perlu pilih keterangan. Nanti akan saya hiddenkan ini ya. Untuk sementara biarkan terbuka dulu karena ketika kita pilih pun ini tidak akan menyimpan. Kita coba scan lagi ya, sampai semuanya bipnya masuk, kemudian kita simpan. Nah, karena ini adalah waktunya istirahat, waktunya pulang, makanya si aplikasi ini memberikan notifikasi selamat beristirahat. Untuk selanjutnya, misalkan kita iseng mau absen lagi, kita coba apakah si aplikasi ini masih menerima absen kita yang ketiga atau tidak. Kita coba. Kita scan sampai bunyi bip. Karena ini mati lampu ya, bipnya mati jadi agak susah penerangannya. Kita simpan.
Nah, di sini dia bilang gagal katanya. Karena apa? Karena dia sudah melakukan absen masuk dan juga absen pulang. Dan si aplikasi ini memberikan ralat gagal. Nah, mungkin itu saja rekan-rekan untuk aplikasi absensi, pencatatan tamu dan juga kegiatan piketnya. Untuk lebih jelasnya, lebih lanjutnya nanti kita akan demokan menggunakan device lain ya. Kita akan menggunakan device tablet agar pengalamannya lebih seru gitu kan. Oke, cukup sekian rekan-rekan. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa subrek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.